Kakak kembali lagi bersama kami di Regi Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang Inkapahamindo Putra Mas Tbk atau saham IKPM. Kita lihat di sini laporan keuangannya itu dia 1 tahun penuh. Dari benda itu dia rupiah. Kas dan setara kas dari 44 miliaran sekarang menjadi 23 miliaran. Dia berkurang, kemudian pihak berelasi ini meningkat ya. Ini pihak berelasi cukup banyak nih, ada 181 miliaran sekarang menjadi 214 miliaran. Nah, kalau kita lihat dari persediaan dia pun meningkat, tapi meningkatnya sekitar paling 4 miliaran gitu ya. 4 miliaran. Kalau total asetnya dari 463 miliaran menjadi 484 miliaran. Berarti ini peningkatan asetnya ini cukup bagus ya kalau kita di sini. Langsung saja kita lihat gimana hutangnya. Hutang bank jangka pendek dia meningkat, dan kita lihat total hutang jangka pendek dari 196 miliaran sekarang menjadi 219 miliaran. Itu berarti terdapat peningkatan sekitar 23 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini 23 miliaran merupakan angka yang cukup tinggi. Ini untuk yang hutang jangka pendek. Yang hutangnya kita lihat total hutangnya ya, dari 218 miliaran sekarang menjadi 242 miliaran. Berarti terdapat peningkatan sekitar 24 miliaran ya. Kalau kita isi 23 hingga 24 miliaran. Gimana dengan perbandingan ekuitasnya ya? Ini malah ekuitasnya malah menurun. Nah, ini menurun sekitar paling 3 miliaran. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini berarti kayaknya penurunan kinerja ya. Dimana terdapat penurunan ekuitas, apalagi hutangnya itu malah bertambah. Biasanya walaupun hutang bertambah, ekuitasnya itu tetap meningkat. Untuk penjualannya kayaknya 306 miliaran sekarang menjadi 289 miliaran. Memang terdapat penurunan, tapi dia bahan pokoknya dia berkurang. Jadi laba kotornya itu dia meningkat. Walaupun begitu, ini ujung-ujungnya laba bersih tahun jalan dari 4,2 miliaran sekarang menjadi 800-an juta saja. Nah, sebenarnya 4,2 miliaran termasuk angka yang cukup kecil ya kalau untuk perusahaan seperti ini. Kalau untuk aset seperti ratusan miliaran nih kayaknya agak kecil nih. Untuk laba 4 miliaran, apalagi sekarang hanya menjadi 800 jutaan gitu ya. Untuk penerimaan dan pelanggan kita lihat, dia bakal berkurang 330 miliaran menjadi 254 miliaran. Pembayaran kas kepada pemasok dibandingkan dengan tahun lalu bahkan dia berkurang. Nah, dia berkurang sekitar 35 miliaran ya. Ini merupakan angka cukup tinggi. Lalu kalau kita lihat dari hutangnya pun meningkat cukup drastis ya. Lalu labanya anjlok, kemudian diikuti dengan penurunan penjualan dan lain-lain. Apalagi pembelian kepada pemasok pun berkurang. Jadi kalau mau kita bilang persediaan kemungkinan kemarin lebih banyak yang tahun lalu, tapi sekarang udah mulai berkurang ya. Kalau kita lihat top manajemennya kayak gak ada yang berubah ya. Nah, jadi gak semua perusahaan yang di bidang yang bagus itu tetap meningkat. Karena kalau kita lihat seperti perusahaan-perusahaan yang farmasi yang cukup terkenal, itu dia terus mencetak keuntungan secara konsisten. Nah, tapi ternyata ada juga perusahaan farmasi yang memang menjaga keuntungan tapi kinerja menurun. Jadi semua gak bisa dibilang apa ya. Ini kita lihat kasnya. Ini kasnya ini totalnya ini dari 44 miliaran sekarang menjadi 23 miliaran. Merah rata-rata kayak gitu. Kalau penurunan kinerja biasa kasnya itu juga menurun ya. Utang usaha kita lihat. Nah, ini yang agak susah di sini. Mereka pihak berelasinya ini cukup tinggi. 181 miliaran menjadi 200 miliaran, sedangkan yang pihak ketiga kalau kita lihat di sini sekitar 21 miliaran. Nah, ini perbandingannya sangat-sangat jauh. Ini mengapa gak langsung saja menjadi pihak ketiga penjualnya ya? Nah, ini kurang tahu juga. Ini dari 200 miliaran sekarang menjadi 235 miliaran. Kita lihat di sini ya. Nah, ini piutang usahanya. Ini piutang saya sebenarnya termasuk cukup macet ya. Cukup macet di mana lebih dari 3 bulan sekitar 21 miliaran. Belum lagi ditambah 1 hingga 3 bulan itu sekitar 49 miliaran. Nah, ini sudah cukup banyak ya. Dibandingkan dengan yang lancar paling 100 miliaran saja. Persediaan kita lihat di sini. Nah, barang jadi dia meningkat. Nah, bahan baku dia menurun sedikit. Bahan non produksi dan penjualan, jadi dia menambah sedikit ya.
Tapi ini perbandingan dengan akhir tahun. Kalau perbandingan dengan September baru kita bisa lihat pastinya. Untuk akhir tahun itu paling nanti kita lihat laporan tahunannya. Jadi kita perlu lihat gimana dengan kinerja perusahaannya sebelum membelinya. Tapi sebenarnya kita lihat dulu. Ini ada investasi saham di PT Diversa Buana Mas. Nah, ini kepemilikan 18% nih. Jadi banyak gini ya, kita untuk sebenarnya kinerja perusahaan itu saya nggak pasti ya. Kita bisa bilang tahun ini anjlok, kita nggak tahu tahun depan gimana. Nah, jadi semua itu berbeda-beda. Tapi biasanya satu hal yang bisa mengurangi resiko kalau perusahaannya itu penjualannya terus meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Nah, itu bisa mengurangi resiko dari kita kena dump di pasar saham. Nah, itu salah satu caranya. Untuk usaha kita lihat di sini, PT Taranuka Pourinusa. Oh, ini bukan nyampe banyak. Banyak itu lain-lain. Nah, kita nggak tahu yang lain-lain ini apa ya. Ini pihak berhasilnya. Nah, ini kita lihat di sini. Ini utang lain-lain, ini ada perpajakan dan lain-lain. Di modal sahamnya bisa lihat di sini. Kayak gak ada mengalami perubahan ini ya. Kalau ada kayak gak gitu banyak. Beban pokok pendapatannya. Kita lihat beban pokok pendapatannya itu dia berkurang di pembelian bahan bakuan. Nah, yang benar ya. Dia berkurang di pembelian bahan baku. Jadi misalnya kalau dia beli bahan baku sama dengan yang tahun kemarin, berarti kita bisa tahu dia itu masih mencari laba atau enggak. Nah, bisa lihat di sini ya tadi ya. Ini beban usahanya. Nah, promosi penjualan malah meningkat tapi penjualan menurun. Saya menurut kami ya, promosi penjualan itu gak perlu banyak-banyak sekali nilainya. Yang penting efektif ya. Kalau dia gak efektif, kayak gini. Kalau dia gak efektif, kami lebih baik gak usah iklan daripada hanya sekedar pengen gak apa-apa dapat sedikit penjualan. Gak ada yang kayak gitu ya. Maka itu saya sekian terima kasih saya investasi.